وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada suatu saat ada seorang sahabat yang berstatus masih sebagai budak, namanya Khabbab ibnul Arab. Dan dia walaupun seorang Arab dari bangsa Arab, dari Bani Tamim, tapi pernah kampungnya itu di Najd didatangi oleh bangsa Arab, kemudian diserang. Anak-anak perempuan dan anak laki-laki dewasa diambil, dijadikan budak. Dan sampailah akhirnya dari tangan ke tangan Khabbab ke negeri Makkah dan dibeli oleh Ummu Anmar dan dijadikan seorang pandai besi atau dibukakan store pembuatan pedang. Dan Khabbab begitu sedihnya melihat keadaan penduduk Makkah pada saat itu karena banyaknya kezaliman dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada saat itu. Sampai datang cahaya Islam, kehadiran Rasulullah yang mengajak kepada penyembahan Allah. Kemudian tidak ada yang namanya strata ataupun kedudukan di hadapan Allah terhadap hambanya. Semuanya tinggi dan dihitung dari ketakwaannya. Maka Khabbab menerima hidayah langsung dari Rasulullah dan mengucapkan syahadat langsung kepada Rasulullah SAW. Kita tahu masa-masa awal penyebaran Islam secara sembunyi-sembunyi itu 80% ya atau 70% itu diikuti oleh orang-orang yang lemah di negeri Makkah itu, yaitu para budak dan orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran itu benar karena diikuti oleh orang-orang yang lemah dan juga beberapa orang dari kalangan orang-orang yang hebat. Namun pada suatu ketika Khabbab mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Rasulullah sedang mengitari Ka'bah, tawaf. Pada waktu yang sangat panas, Rasulullah mengenakan
penutup kepalanya seperti selendang begitu sorbannya. Kemudian Khabbab datang kepada Rasulullah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, di mana diketahui bahwasanya Khabbab itu ketika ketahuan masuk Islam, Ummu Anmar itu memanggil saudaranya namanya Siba bin Ibnu Abdul Uzza. Jadi Siba Ibnu Abdul Uzza dari Bani Khuza'ah. Kemudian Siba membawa para pemudanya yang kuat-kuat dari Bani Khuza'ah untuk mendatangi Khabbab Ibnul Araz dan mengatakan, apakah benar kami mendengar dari orang-orang bahwasanya engkau sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kemudian Khabbab menjawab bahwasanya aku tidak meninggalkan agama nenek moyang kita. Aku cuma menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga aku mengimani bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya Khabbab itu ditolak, kemudian dia jatuh, kemudian dia diinjak-injak dan kepalanya dipukul pakai besi, ya, sampai berdarah-darah. Ini ada di dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian juga setiap hari didatangi oleh Siba bin Abdul Uzza tadi. Uzza itu nama berhalanya, jadi dia hambanya Uzza. Itu biasa nama-nama orang Quraisy pada masa jahiliyah. Abdul Lata, Abdul Syams, seperti itu. Jadi besoknya didatangi lagi. Kemudian Ummu Anmar bilang, pakaikan dia baju besi. Kemudian tidurkan dia di atas pasir di tengah hari yang panas. Maka terbakar kulit-kulitnya. Kadang-kadang Siba itu datang mengambil pedang-pedang yang panas itu, kemudian ditempelkan di kulit Khabbab Ibnul Araz. Begitulah penderitaan seorang hamba sahaya yang tetap teguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan yang lemah seperti itu, datanglah Khabbab kepada Rasulullah. Sesuatu yang wajar, mau mengadu apa jalan keluar dari siksaan ini. Kemudian Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lana, doakanlah kami agar Allah segera mengangkatkan derajat umat Islam dan menolong kami orang-orang yang lemah. Maksudnya agar Allah segera menyelesaikan orang-orang Arab jahiliyah ini dan kami tidak lagi disiksa, terutama kaum muda. Maka Rasulullah SAW yang mendengar permintaan itu merah wajahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna man kana qablakum yamshutuna bi amshatil hadid. Sesungguhnya ada kaum sebelum kalian ya Khabbab, itu diletakkan gergaji di atas kepalanya, gergaji besi. Kemudian digeret-geret, ya, dari atas sampai ke pergelangan ataupun celah pinggangnya, sampai terbelah dua, ya, hatta yufarriqu ma bainal lahmi wa azmihi. Kemudian ada juga, ya, kaum sebelum kalian itu yang diletakkan di atas kepalanya sisir yang panas, kemudian ditarik dari ujung rambutnya sampai ke habis tulang punggungnya, maka berlepasan tadi katanya lahmihim wa azmihim, berlepasan dari badannya tadi daging-daging dan tinggallah tulangnya. Jadi kata Rasulullah kepada Khabbab, dulu ada orang yang beriman itu diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dipotong sampai terbelah dua badannya. Kemudian ada kaum yang diletakkan sisir besi yang panas, kemudian disisirkan sampai ke punggung belakangnya, maka berguguran daging-dagingnya, terlepas dari tulangnya. Tapi kata Rasulullah, ya, ma yarudduhum dzalika an dinillahi min syai'. Tapi siksaan itu tidak memundurkan mereka sedikit pun satu langkah dari keimanan terhadap Allah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kata Rasulullah di akhir hadis, tetapi kalian ini adalah kaum yang terburu-buru. Allahu Akbar. Begitu hebatnya siksaan Khabbab, tapi Rasulullah masih mengatakan,
kalian ini kaum yang terburu-buru. Rasulullah bukan bilangin Khabbab, bukan mengatakan kaum budak saja, tapi umat Islam pada saat itu yang minta segera diberikan kemenangan. Rasulullah katakan terburu-buru. Bagaimana kita yang cobaannya biasa-biasa aja, tapi minta jalan keluar terus. Kalau nggak dikasih jalan keluar, dia boikot Allah, dia kurangi permintaannya kepada Allah, dia nggak minta lagi. Kelamaan minta dengan Allah, kelamaan diijabah, jalan keluarnya lama, kelihatan di depan mata, capek, minta ajalah kepada orang lain. Itu terburu-buru. Kata Rasulullah di hadis yang lain, al-istijal minasyaitan, keterburu-buruan itu datang dari syaitan. Jadi seorang yang mau hasil yang bagus dengan keterburu-buruan, itu sama dia digoda oleh syaitan. Maka setiap kita ini hilangkan sifat keterburu-buruan apapun itu, baik dari meminta rahmat dan karunia Allah, baik juga dengan urusan kita sesama orang beriman, urusan dengan keluarga, kemudian dalam mentarbiyah anak. Aku sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam mencetak karakter anak, tapi kenapa hasilnya belum kami dapatkan? Itu namanya keterburu-buruan. Khabbab yang sangat menyedihkan keadaannya, masih dikatakan oleh Rasulullah terburu-buru. Bahkan Rasulullah memerah wajahnya karena mengatakan, karena mendengar permintaan Khabbab untuk agar segera orang-orang Makkah itu diberikan kekalahan dan Islam diberikan kemenangan. Di hadis itu juga Rasulullah mengatakan bahwasanya agama ini akan menjadi pemenang, dan tidaklah setiap rumah di muka bumi ini kecuali nanti mereka akan mendapatkan cahaya Islam. Bisa dibayangkan kalau masa 3 tahun Islam langsung menjadi kuat, Islam tidak akan kita terima sekarang ini. Kenapa? Karena orang-orang semuanya pada terburu-buru. Kalau sudah kemenangan didapatkan, maka orang akan dilalaikan dengan dunia. Tapi Allah tidak mengatakan tidak. Muhammad, kau di Makkah 13 tahun, baru nanti di Madinah 10 tahun. Maka 23 tahun itulah aku mentarbiyah kalian, aku mengospek kalian dengan kesabaran, menghilangkan sifat keterburu-buruan. Kadang-kadang sahabat itu hidupnya lebih banyak lapar daripada masa kenyang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang terburu-buru, sabar dalam meminta kepada Allah, kemudian sabar dalam memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang beriman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.